Tuhan surga bersyukur Tuhan atas anugerah-Nya yang kepada kami. Sehingga sampai Tuhan kami masih dengan adanya Tuhan. Kami bersyukur dengan itu yang suci Tuhan. Mengumpulkan dia baik kami. Terima kasih Tuhan. Dan penyerahan kepada kami Tuhan. Bisa ada satu Tuhan menuju mendekat Allah. Dalam ibadah kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Segala pujian penyembahan kami Tuhan bisa menunjukkan Tuhan. Tuhan apapun jalan kami saat ini Tuhan, kau melihat dari ketinggiannya Bapa, umat-umat berikan pada Tuhan. Kau yang melihat hati kami Tuhan, Kau yang melihat keadaan kami Bapa. Karena itu Tuhan, mengharapkan senantiasa kekuatan yang hanya dari Tuhan dalam kami mengiring Kau Tuhan. Kami senantiasa kuat menjalankan hari-hari kami Tuhan, senantiasa dia di dalam kebenaran ini Bapa. Karena itu persiapkan hati kami Bapa. Kau mau diberikan kekuatan melalui firman-Mu oleh hamba-Mu di tempat ini Bapa. Buka hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus ada berkata di hati kami Bapa. Apa firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu tidak berlalu begitu saja, simpan di hati kami Bapa, kekal di hati kami Tuhan, seperti firman-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Kau yang akan memantapkan firman-Mu itu kepada Tuhan. Kau yang melihat dan pikiran hamba-Mu Bapa, kekuatan firman tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, oh dalam keadaan lemah kami percaya Kudus akan menguatkan Tuhan. Apa yang disampaikan bisa sampai ke dalam renung hati Tuhan, tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Bapak. Bahasa Inggris bahasa setan yang ada di tempat ini yang akan mengganggu firman-Mu katakan dari kami Tuhan. Bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Usir dalam nama Tuhan. Terlebih dari roh hati kita Tuhan. Berkatalah terus di hati kami, di ruangan ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kekurangan dosa-dosa kami Tuhan ampuni Bapak. Berkayakan Kau berikan pasal Tuhan. Layak kami terima sesuai dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita boleh kembali bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan. Kita masih dipercayakan napas kehidupan itu semua. Itu bukan oleh karena kuat atau gagah kita, tapi itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sebab itu, pakailah waktumu yang singkat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Jangan lagi berdalih untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, kecuali saudara sakit, kecuali saudara sudah tua. Tapi kalau masih Tuhan memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan ini kita miliki, pujilah Tuhan dengan segenap hati.
Coba tayangkan nyanyian kaum muda tadi. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saudara. Saudara, perhatikannya, disimak dengan baik-baik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu masalah, apakah itu cobaan, apakah itu persoalan, apakah itu penyakit, saudara, itu semua hanya untuk kebaikan saudara. Amin. Bukan Tuhan itu marah kalau diizinkan dalam hidup kita sesuatu yang terjadi untuk kemuliaan bagi manusia. Jadi jangan ada yang bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi terima apa adanya yang Tuhan berikan itu bagi kita. Aku bersyukur Tuhan, Engkau masih mengingatkan aku dengan kejadian ini supaya aku tetap setia kepada-Mu. Rencana Tuhan tidak ada rencana yang jahat dalam hidup kita, tapi semua rencananya adalah rencana yang baik. Next. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Jadi kalau sudah tiba waktunya, kalau Tuhan sudah mengangkat beban kita karena kita serahkan kepada Tuhan semuanya, Dia akan memulihkan kita semua. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita seorang diri menghadapi segala persoalan itu. Tetapi Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara untuk kebaikan saudara. Jadi pujilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Next. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang baik atau yang jahat bagi kehidupan kita. Tetapi semua rencana Tuhan, jadi izinkan cobaan itu kalau ada datang. Kalau kita tidak diizinkan Tuhan menghadapi sesuatu masalah, saudara akan tenang-tenang saja. Saudara akan santai. Mungkin membaca firman Tuhan tidak, berdoa tidak. Tetapi saat diizinkan oleh Tuhan, kita terima dengan baik. Untuk kita semakin kokoh di dalam iman. Sehingga iman kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Habiskan waktu Tuhan waktu. Jadi itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Masuk kita di dalam ruang firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 6 dan meloncat di ayat yang ke-9. Menghormati firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita sama-sama. Saya yang ayat yang ganjil, saudara yang ayat 6. Ayat yang ke-9 kita sama-sama. Begitu yang dibuat lembaga Alkitab dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan rahmat-Nya Ia akan menghubungi engkau, bahwasanya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah selesai pada tembok-tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap banyak sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap banyak ular yang mampu berputar. ayat yang 9, 2, 3 ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Silakan duduk saudara. Diberkatilah yang membaca kebenaran firman Tuhan dan yang menanamkan dan merenungkannya di dalam hati. Saudara yang terkasih, saya mengambil tema kesetiaan dan perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup. Kesetiaan dan pertolongan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini saudara ya, sebagaimana Raja Daud yang selalu berlindung kepada Tuhan. Setiap orang pasti pernah menghadapi kekhawatiran karena masalah yang ada. Tetapi mungkin mereka ada mencari pertolongan, perlindungan bagi keluarga maupun kita yang ada, bagi sahabat-sahabat, ya, bagi teman-teman, bahkan mungkin bagi orang lain. Tetapi pertolongan yang mereka berikan bagi kita adalah terbatas, tidak kekal. Tetapi pertolongan dan perlindungan Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap persoalan dan masalah kita kepada Tuhan, itu adalah kekal. Saudaraku yang terkasih, kapan kita meminta perlindungan dari Tuhan, asal kita dengan setia datang di hadapannya, Dia pasti menolong kita, saudara. Amin. Pernah enggak saudara meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan? Pernah enggak Tuhan meninggalkan kalian? Kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan, kita tidak dilindungi karena apa? Karena dosa yang kita perbuat. Itu pun Tuhan tidak. Karena Tuhan kita itu penuh kasih sayang. Dia adalah sumber perlindungan, pertolongan, seperti yang dikatakan sudah. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Kalau saudara membuat Tuhan itu menjadi kota bentengmu, menjadi perlindunganmu, menjadi kubu pertahananmu, kapan saja saudara telepon langsung kepada Dia lewat doa, lipat lututmu, berdoa dengan menangis, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian seorang diri, meninggalkan kita seorang diri menghadapi masalah persoalan itu, saudara. Tetapi Dia selalu ada, duduk di samping kita. Malaikat-malaikat surga yang memilih. Asal hatimu engkau berikan, melekatlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Jangan buat kita meminta pertolongan dari saudara. Memang bisa, tapi apa sementara itu, saudara. Kalau ada sesuatu kesalahan kita, hari apa itu kan kamu tolong, kamu udah lupa ya, pasti gitu. Maupun bagi teman-teman, bagi saudara sekalipun. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah berkata, buka
ayat ini, kecuali karena kita salah. Jadi saudara, jangan ada yang mengandalkan kekuatannya. Jangan ada yang berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata di dalam buku Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, yang berlindung kepada Tuhan. Dan itulah yang Jadi oleh karena itu saudara, jangan sekali-kali kita mengharapkan kepada manusia, tetapi mari kita mengharapkan perlindungan, mengutamakan perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan itu menjadi sumber semangat dalam hidupmu waktu kamu menghadapi masalah. Berdoa dengan setia. Saudara, kalau kita tadi baca di ayat yang ke-9, ya, Daud mengucapkan syukur kepada Tuhan karena dia segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Si Daud tidak pernah melupakannya, saudara. Dia selalu mengucap syukur. Aku bersyukur kepada Tuhan. Si Daud juga sama seperti kita manusia biasa. Mungkin persoalan dan masalah yang dihadapi saudara tidak sebanding yang dihadapi oleh Raja Daud. Raja Daud banyak masalah, banyak persoalan yang dia, tetapi kehidupannya tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, saudara. Namun saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, si Daud tidak ada alasan sehingga Tuhan mendengarkan apa yang dipanjatkan oleh si Daud kepada Tuhan. Dia ditolong oleh Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan, karena masih muda belia si Daud, waktu dia mengembalakan kambing domba orang tuanya di padang gurun, dia bergaul. Dia bergaul intim dengan Tuhan sekalipun dia di padang gurun, kena panas, kena matahari terik, kena hujan, kena embun. Sedangkan saudara-saudaranya menjadi prajurit-prajurit si Raja Saul. Orang tuanya tidak menghiraukan si Daud. Dia sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi si Daud tidak langsung duduk di tahtanya. Bertahun-tahun dia menunggu supaya dia bisa duduk di tahta kerajaan. Tetapi si Daud percaya, seperti pujian tadi, apapun yang direncanakan Tuhan itu, dia menerima apa adanya. Dia bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Adapun masalah persoalan ini yang datang silih berganti dalam hidup saya tetap engkau Tuhan. Tetap aku menaruh pengharapanku kepadamu. Saya tahu yang terbaik, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, tepat pada waktunya, saudara. Dia selalu mengandalkan Tuhan, sehingga si Raja Daud bisa memahami bahwa jalan Tuhan itu jalan yang terbaik dalam kehidupan. Demikian juga kehidupan kita, saudara.
kita banyak pergumulan, kita banyak persoalan, kita banyak masalah, maupun pemuda remaja, maupun bapak ibu, ada mencari pekerjaan tidak dapat. Itu jadi masalah dalam hidup kita. Memikirkan anak istri saya bagaimana nanti kehidupannya. Anak-anak muda memikirkan pelajarannya di sekolah. Apakah aku nanti bisa naik kelas? Apakah aku nanti bisa sampai kuliah? Kalau begini keadaan kami, dengan pekerjaan masalah. Sekalipun kita sekarang diberkati oleh Tuhan, tetapi jika Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan bersungut-sungut, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Bergaul eratlah dengan Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Kalau Yohanes di dalam buku Yohanes ayat 5 pasal 15 itu saudara, kalau kita melekat dengan pohon itu saudara, kita akan tetap bisa berbuah. Tetapi ranting yang sudah terpisah dari pohon itu akan layu kering. Tapi jika ranting itu tetap melekat di dalam pohon itu, tidak berbuah, tetapi tidak enak. Selagi ranting itu melekat di apa itu, kalau biar banyak buahnya, diapakan saudara? Masih ingat? Di dalam buku Yohanes pasal 15, diapakan ranting itu? Dibersihkan, dipotongi daunnya supaya berbuah. Cabang-cabang yang kurang apa kalau udah terlalu banyak cabangnya harus dipotong. Sakit enggak kalau kita manusia umpama dipotong itu ranting? Sakit. Tetapi itu untuk menjadi kebaikan kita. Ada amin saudara? Amin. Meskipun si Raja Daud menghadapi banyak peperangan dan masalah yang berat, dikejar-kejar musuh. Dia kadang si Raja Daud pura-pura gila, dibuat air liurnya menetes dari musuh supaya lepas dari musuh sehingga dia diusir. Tapi itu cara Tuhan. Sehingga si Raja Daud tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dia memainkan kecapi di padang gurun saudara. Dia tidak memandang abang-abangnya. Abang-abangku jadi prajurit-prajurit si Saul. Tapi aku kok di padang gurun. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia dijual dulu. Tetapi dia tidak pernah bersungut. Dia menjadi raja, banyak membenci dia. Dia memenangkan peperangan waktu si Goliat, dia dibenci juga. Tetapi si Raja Daud tetap tenang karena ada perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan ada di dalam diri si Daud. Dia percaya dengan yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan aku sedetik pun. Tuhanlah perisai, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah angkatan. Kepadamu aku berharap, kepadamu aku berserah. Orang tuaku pun membiarkan aku berkuliah. Saudara yang terkasih, waktu si Raja Daud menjadi raja, dia udah diurapi. Dia tidak dikasih tahu orang tuanya. Apa dibilang orang tuanya? Masih ada anakku satu lagi, karena ditanya kan. Ada, tapi itu tidak apa, masih kecil, masih dia belia menjaga kambing dia.
Tapi kita tidak makan sebelum datang dia, panggil dia. Karena Allah yang sudah bekerja, turut bekerja, itu mendatangkan kebaikan bagi si Raja Daud. Karena dia selalu mengandalkan, menaruh pengharapannya, pertolongannya daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan ada dalam. Dipanggil dia, inilah dia. Yang dipilih oleh Allah, ini abang-abangnya tidak, satu pun tidak terpilih. Bapaknya pun dia. Ini yang tidak berharga, tapi ini yang terpanggil menjadi. Tetapi si Raja Daud tidak pernah sombong. Dia tetap menundukkan diri, berserah kepada Tuhan. Itulah Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Saudara yang terkasih, dan si Raja Daud, ia yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kematian sekalipun. Karena Tuhan dan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Amin. Saudara dan saya, mari kita berkata, dunia akan berputar, dunia akan berlalu, langit akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Makanya dikatakan tadi di pujian kita yang terakhir, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita buat. Makanya saya anjurkan terus kepada jemaat, bacalah firman Tuhan setiap hari. Ada amin? Siapa yang sering membaca firman Tuhan, itulah pelita bagi kamu, itulah menjadi berkatmu, saudara. Itu menjadi kekuatan. Jadi jangan kau tidur sebelum membaca firman Tuhan. Jangan kamu bangun sebelum kau baca firman Tuhan. Terapkan itu di dalam hati saudara, supaya saudara bisa membawa kamu masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalau iman kita mau dibangkitkan, baca firman Tuhan. Jangan kita hanya mendengar di gereja, tapi setiap hari renungkan firman Tuhan. Memang kita banyak yang kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita, melewati. Apalagi kalau di Kidung Agung dibaca firman Tuhan, aku pun kadang kurang mengerti. Tapi saya bilang sama Tuhan, berikan aku Tuhan pengertian, aku kurang memahami firman Tuhan. Tapi kalau buku Mazmur dibaca, sering, senang dengan buku Amsal. Ada nasihat, ada kekuatan, ada teguran. Ya. Dalam buku Yeremia juga, si Yeremia memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi satu pun tidak ada yang bertobat waktu sendiri. Tapi sampai sekarang firman Tuhan yang diapakan si Yeremia menjadi berkat bagi kita, membentuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih taat dan lebih setia kepada Tuhan, saudara. Ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu kita buat menjadi pertolongan kita, saudara. Mengapa si Raja Daud tetap dilindungi oleh Tuhan, ya? Meskipun menghadapi banyak peperangan persoalan, tetap setia si Raja Daud
mengikuti. Dia tidak pernah goyah. Dia tidak pernah goyah. Jadi saudara, jangan pernah goyah. Kalau mungkin firman Tuhan dari mimbar, keras benar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala, oleh Bapak Gembala, Wakil Gembala. Keras, menyinggung menyinggung aku itu. Padahal tidak. Tuhan yang mengingatkan. Seringkali kita membaca kebenaran firman Tuhan di teks ini kadang bisa melenceng kepada yang lain dan menjadi ada peneguran dari firman Tuhan. Tapi ada mereka berkata, wih, Ibu Gembala itu, Bapak Gembala itu menegur aku karena mungkin aku gini-gini. Jangan berpikir begitu saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan kita. Sebagaimana nyanyian kaum muda remaja. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, teguran firman Tuhan terjadi dalam hidupmu saudara, jangan persalahkan hamba Tuhan. Jangan. Kalau ada menegur kita, sadar kita, sadar. Terima kasih Tuhan. Bersyukur ada menegur saya supaya saya berubah, supaya saya meninggalkan dosa, supaya saya melangkah lebih maju, lebih dekat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada seorang anak Tuhan di tempat ini sudah. Dia sering bersaksi kalau dia tidak membutuhkan sesuatu yang di dalam kehidupannya, tetapi dia ingin rindu dengan keluarganya berkumpul untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kerinduan anak Tuhan itu. Disuruh dia pergi ke tempat, saya tidak mau karena di sana tidak ada rumah ibadah. Aku mau di Nangapino untuk aku tetap beribadah, untuk suamiku bisa mau beribadah, anak-anakku mau beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati. Tetapi waktu Tuhan, waktu yang tepat memulihkan, mendengarkan doa ibu ini saudara. Amin. Waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Tuhan tidak menutup telinganya, tapi Tuhan mendengar apa semua kita sudah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, di Mazmur 18 ayat 21 dan 22 dikatakan, Mazmur 18, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Inilah pembelaan Tuhan bagi si pemazmur saudara. Dia percaya bahwa Tuhan membela. Dia percaya bahwa Tuhan akan, karena aku tidak berlaku fasik, tetapi aku memuji dan memuliakan. Ada 3 contoh yang bisa kita ikuti dan sesuatu yang kita percayai bahwa menjadi contoh apa yang dilakukan si Raja Daud dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dan saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang pertama yaitu bagaimana Daud memahami jalan Tuhan itu sempurna dalam hidup. Saudara, apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan si Raja Daud, dia harus menerima dengan, sehingga dia
bisa memahami jalan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Dia berkata, apapun rencana Tuhan, saya terima dengan baik. Saya membuka hati, karena bagi saya Tuhan berencana sebagaimana dikatakan di dalam buku Yeremia 29 ayat 11. Saudara dia kasih. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita sekalian. Karena mengenai kami katanya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi rancangan Tuhan itu tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat, merancangkan yang buruk dalam kehidupan saudara. Tapi yang dirancangkan yang terbaik sampai masa depan, Tuhan merancangkan yang terbaik. Tetapi tadi alasannya harus kita, jika kita mendengarkan firman Tuhan dengan setia dan kita melakukannya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, bergaul intim kita dengan Tuhan, andalkan Tuhan supaya kita, ya, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Tuhan sudah membuat Dia tempat perlindungan kita, perteduhan kita. Dan di ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara mencari nafkah, apakah saudara belum mendapat pekerjaan? Apakah saudara sudah mendapat pekerjaan? Tetapi ingat, malaikat-malaikat surganya diperintahkan menjaga saudara sekalian, menjaga kita semua, supaya dijauhkan dari kerugian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kemah-kemah kita dijaga, dilindungi, asalkan kita datang dengan setia, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sembahlah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa ragamu. Jangan engkau meninggalkan Tuhan. Saat engkau diizinkan Tuhan, bila diizinkan Tuhan sesuatu terjadi bagi, tetapi itu menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sebab itu jangan persalahkan Tuhan, jangan persalahkan keluarga, jangan persalahkan istri, jangan persalahkan gara-gara kamu aku tidak ada pekerjaan, gara-gara kamu begini dan begini. Jangan. Tapi persalahkan dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri, apakah kamu sudah setia kepada Tuhan, sudah bergaul karib dengan Tuhan, sudah bergaul intim dengan Tuhan, apakah hatimu sudah melekat dengan Tuhan? Tapi jika tidak, berubah rasa pandang itu, berubah. Oh, karena aku milik Tuhan, aku tidak setia. Yang kedua, saudara, Daud mengingat segala kebaikan Tuhan. Ada yang terkasih, banyak kita orang-orang Kristen, ya. Di saat kita sudah dapat job yang besar, ada pekerjaan yang enak, lupa Tuhan. Benar enggak? Benar enggak saudara? Benar. Karena dalam pekerjaan itu apa? Baik
yang meninggalkan Tuhan saat dia diberkati oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, jemaat GPD Philadelphia tidak ada yang demikian. Amin. Nah, kalau itu langsung amin. Tapi ada juga sih. Jadi waktu kita diberkati oleh Tuhan, tetapi kita setia melekat dengan Tuhan, hati kita ini melekat dengan Tuhan. Sekalipun kita dikikis, dipotong, sakit, tetapi jangan lupa terima kasih bahwa ini mendatangkan kebaikan untuk hidupku, bukan untuk hidup orang, tetapi untuk hidupku. Aku bersyukur. Tapi ada juga di waktu ada cobaan, di waktu ada rintangan, percuma datang ke gereja, percuma datang memuji Tuhan. Masa aku sudah setia kepada Tuhan, aku tidak diberkati, aku tidak diberikan berkat-berkat. Hidupku seperti itu. Tapi jangan, Tuhan melihat isi hati kita manusia. Lihat memberikan, Tuhan memberikan bagi kita apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu. Tapi berserulah kepada Tuhan. Apakah kita belum intim, belum melekat mungkin kepada Tuhan, sehingga Tuhan, kamu masih kurang melekat kepadaku, sehingga aku menjadi. Kita masih melihat. Jadi jangan kita sampai lain, tetapi izinkanlah Roh Kudus itu bekerja dalam hati saudara, supaya Tuhan terus memberkati saudara. Dan sekecil apapun usaha pekerjaan saudara, ucapkan syukur kepada ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan oleh karena kuat gagahku, aku bisa bekerja seperti ini. Saya syukuri. Ada nanti waktu Tuhan mengangkat kita menjadi apa di dalam firman Tuhan, kita bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, bukan turun tetapi naik. Tetapi ini sering salah apa jemaat Tuhan. Kan firman Tuhan berkata kita tidak menjadi ekor, menjadi kepala, kita tidak turun tapi menjadi naik. Ini salah mengerti. Kadang jemaat Tuhan, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, apakah itu terjadi dalam hidup kita? Tidak kan? Hormati Tuhan, puji Tuhan, muliakan namanya, seperti di ayat Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Di awal haleluya, pujilah Tuhan dengan kecapi dengan apa? Akhirnya pun haleluya. Jadi saudara, izinkanlah Roh Kudus itu berbicara di dalam kehidupan kita. Karena disuruh apa kita dilindungi, diperintahkan malaikat-malaikat surganya menjaga dan melindungi. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok dalam hidup. Pernah tidak keluarga kita berkata seperti itu? Tidak. Tetapi firman Tuhan, Yesus sendiri, Allah sendiri, dia melindungi kita di bawah kepala saya, supaya kita terlindung dari dijagai usaha dan pekerjaan saudara, dijaga dengan itu karena si daya di dalam apa menegaskan hati ini, di dalam angka usaha kita baca ya di jam berapa ini? Mazmur 40 baca di rumah ayat yang ke-6. Yang ketiga saudara, Daud melihat hidupnya apakah sudah layak dengan kehendak Tuhan. Dia mengkoreksi kehidupan. Aku sudah layak. Makanya si Raja Daud berani berkata
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku, mataku tertuju padamu. Si Daud berani mengatakan itu karena dia sudah layak. Karena si Daud adalah orang yang berkenaan di hati Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, si Daud adalah orang yang sudah berkenaan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, berkenaanlah hidup kita ini. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Supaya saat kita diuji pun bersyukur. Jangan sekali-kali mempersalahkan Tuhan. Jangan menolak kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, biarlah kita seberapa banyak berkat-berkat yang Tuhan kalian terima. Ingat, hitung berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita bisa menghitung berkat yang Tuhan berikan? Tidak bisa kita hitung. Tetapi saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bagi hidup kita masing-masing. Jadi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya harus kita terima dengan baik dan kita memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ingatlah dalam hidupmu, ya, setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita cari. Inilah berkat-Mu Tuhan yang saya terima hari ini. Saya bersyukur. Inilah berkat-Mu yang saya terima hari ini. Inilah berkat-berkat Tuhan yang saya terima hari ini. Syukur. Kamu makan nasi, syukuri, berdoa. Air putih secangkir, doakan, terima kasih Tuhan sebelum kamu minum. Aku bersyukur Engkau sediakan air putih ini, Bang. Jangan kalau udah makan daging, bersyukur Tuhan kami makan hari ini. Tapi air putih 1 gelas kita tidak doakan. Semua apa yang kita terima berkat daripada kita, hidup itu. Berkat itu kita jangan lupakan. Supaya kita bisa memahami jalan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama